Tentang 15 kesalahan yang berkaitan dengan mengucapkan salam dan juga menjawab salam. Kelihatan sederhana pembahasan ini, tetapi sesungguhnya pembahasan ini sangat penting sekali. Karena mengucapkan salam itu bukan hanya tahiyat seorang muslim kepada muslim yang lainnya, penghormatan seorang muslim kepada muslim yang lainnya, tapi lebih daripada itu terkandung doa yang luar biasa. Apalagi salam sendiri adalah satu di antara nama-nama Allah. Di antara nama Allah itu As-Salam. Baik, sebelum saya jelaskan 15 kesalahan fatal dalam mengucapkan salam atau menjawab salam, kita berikan mukaddimah dulu seputar salam ini. Kita awali dengan sejarah dulu. Kapan sejarah salam ini dimulai? Dan siapa yang pertama kali mengucapkannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, tinggi Adam ini 60 hasta, atau kalau di meter itu 30 meter tinggi. Kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dalam bentuk tanah yang sangat keras dan sudah terbentuk manusia dengan seindah mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Maka mulailah Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka ketika ruh sudah masuk ke dalam jasad Adam, satu kehormatan yang Allah berikan kepada Adam alaihi salatu wassalam, diperintahkan seluruh malaikat untuk sujud. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semua malaikat sujud kepada Adam kecuali satu makhluk ini, namanya iblis. Dia enggan, sombong, dan termasuk makhluk yang kafir. Setelah kemudian Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sujudnya para malaikat, maka Adam alaihi salatu wassalam diperintah Allah untuk mendatangi para malaikat. Dan Allah katakan, idhab fasallim ala ulaika minal malaikati. Pergilah wahai Adam kepada sekelompok para malaikat itu, ucapkan salam kepada mereka. Kemudian dengarkan apa jawaban mereka. Maka Adam pun mulai mendekati para malaikat, kemudian mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maka semua malaikat mengatakan wa alaikumussalam wa rahmatullah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam alaihi salatu wassalam, itulah salam penghormatanmu dan salam penghormatan bagi seluruh keturunanmu. Dari sini sejarah salam, yang pertama kali mengucapkan salam adalah Adam alaihi salam, dan yang menjawabnya adalah para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan salam sendiri sangat banyak sekali.
Salah satunya disebutkan oleh para ulama min asbabi dukhulil jannah, sebab terbesar orang dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi SAW pada khutbah pertama Rasul pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul singgah di Kuba. Maka ceramah pertama kali yang keluar dari lisan Nabi SAW adalah ayyuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam. Lihat perintah pertama Rasul, sebarkan salam. Beri makan orang-orang yang kesusahan. Sambung silaturahim di antara kalian. Dan solatlah malam ketika manusia sedang tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat, kata Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, menyebarkan salam adalah salah satu bentuk kita ini mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi SAW memerintahkan kita dengan 7 perkara. Pertama, mengunjungi orang sakit. Yang kedua, mengiringi jenazah. Yang ketiga, menjawab doa kepada orang yang bersin. Yang keempat, menolong orang-orang lemah. Yang kelima, menolong orang-orang yang dizalimi. Kemudian yang nomor 6, menyebarkan salam. Kemudian disuruhnya kita untuk menebus sumpah-sumpah kita dengan kafarah. Artinya kalau kita mengucapkan salam dan menyebarkan salam, kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, memang salam itu adalah hukukul muslimin, hak kita kepada muslim yang lainnya. Kalau kita berjumpa dengan seorang muslim dimanapun, kenal ataupun tidak kenal, yang jelas di hadapan kita seorang muslim, maka kita dianjurkan mengucapkan salam. Dan wajib hukumnya menjawab. Kalau mengucapkan sunnah tapi menjawab wajib. Kalau tidak dijawab berdosa Anda. Ya. Kemudian yang keempat, min asbabi usulil mahabbah, terikatnya perasaan cinta antar sesama kaum muslimin. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian belum dinyatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kuhabarkan kepada kalian sesuatu yang bisa mengikat antar sesama kalian dengan kecintaan? Kata Rasul, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dan ini sudah terbukti. Kalau antum musuhan dengan orang nih, coba saja mulai dengan salam. Assalamualaikum. Awalnya dia malas tuh mau jawab, musuhnya masalahnya. Besoknya ketemu lagi, Assalamualaikum. Ya mungkin agak merepet-repet jawabannya, salam. Gitu ya, awalnya kan itu ya. Tapi kalau lama-lama Assalamualaikum, pasti Waalaikumsalam, beres tuh nanti. Dan ini terbukti ya, karena Rasul yang ngomong seperti itu. Ini yang kelima. Yang keenam, aulan nas billahi man bada'ahum bisalam. Manusia yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memulai dengan salam. Jangan gengsi. Kita merasa pejabat nunggu rakyatnya yang salam kepada dia. Kita merasa punya harta banyak, orang kaya nunggu orang miskin yang ucapkan salam. Kata Nabi SAW, inna awlan nas billahi man bada'ahum bisalam. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Kemudian juga sebab terlipat gandakannya pahala. Nomor 7, sebab terlipat gandakannya pahala. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan Assalamualaikum. Maka Rasul pun kemudian menjawab salamnya, kemudian duduk dan mengatakan orang ini dapat 10 pahala karena hanya mengucapkan Assalamualaikum.
Datang lagi orang lain, nambah dia, Assalamualaikum warahmatullah, tambah warahmatullah. Maka duduk, kemudian Rasul menjawab sambil duduk dan mengatakan orang ini dapat 20 pahala. Datang lagi orang ketiga, dilengkapi dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi SAW sambil duduk dan menjawab salam dan mengatakan orang itu dapat 30 pahala. Makanya jangan bakhil. Ya, kalau bisa dilengkapi salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu 30 pahala kita dapat. Ketemu orang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum kalau masuk pasar, setiap pedagang antum kasih salam, banyak tuh pahala keluar tuh. Tapi orang-orang bilang, orang ini apa lah kata. Semua orang disalami, itulah karena jahilnya orang itu. Padahal itu syariat itu. Seolah-olah sunnah yang sudah ditinggalkan kan gitu ya. Kemudian juga tadi sudah saya jelaskan, salam itu nama dari nama-nama Allah, dan salam juga penyebab ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza laqiyal mu'min fa sallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafaha tanatharat khatayahuma kama yatanathara waraqash syajari. Apabila seorang muslim mukmin berjumpa dengan mukmin yang lainnya, ia pun mengucapkan salam, dipegangnya tangannya. Jadi kalau antum ketemu orang, Assalamualaikum, pegang tangannya sambil salaman. Maka ketika kita memegang tangan itu, maka kesalahan kita akan gugur itu, seperti gugurnya daun dari pohon, kata Nabi. Makin lama kita pegang tangannya, makin banyak kesalahan kita digugurkan. Makanya kalau salam pegang aja, nunggu dia yang lepas. Masalahnya dua-duanya tak mau lepas. Lama kali nih, supaya dosanya itu luntur maksudnya ya. Baik. Kemudian juga salam ini termasuk taqwiyatul ukhuwati bainal muslimin, sebab terikatnya kekuatan kaum muslimin dalam kerangka ukhuwah persaudaraan. Termasuk juga tahqiqul amni wat tuma'ninati fi qulubin nas, terwujudnya ketenangan, terwujudnya keamanan. Karena makna salam ini artinya ketika saya katakan Assalamualaikum, saya mendoakan antum, semoga Allah selamatkan agama antum dan semoga Allah selamatkan badan antum. Selamat badan ini macam-macam, dari penyakit, ya, selamat kehormatannya tidak digibahi orang, ya, selamat hidupnya, berkah terus hidupnya, kan itu. Ini bukan kalimat biasa kan itu. Dan yang terakhir, walaupun banyak kaidahnya, sebenarnya ketika kita mengucapkan salam, kita ini sebenarnya memancing orang mendoakan kita. Kalau kita datang, tolonglah doakan anak, belum tentu dia mau doakan kita kan. Tolong akhi doakan anak, paling tinggi ialah saya doakan. Tapi habis itu tak lupa dia tadi doakan juga kan gitu ya. Tapi kalau antum ucapkan Assalamualaikum, secara otomatis dia mendoakan kita. Waalaikumsalam, didoakannya selamat kita. Warahmatullah, didoakannya rahmat kita. Wabarakatuh, didoakannya berkah pula. Jadi salam itu mancing doa sebenarnya, kan gitu kan. Jadi kalau antum setiap ketemu orang Assalamualaikum, orang itu jawab 100 orang satu hari, berarti antum didoakan 100 kali dalam satu hari. Selamat hidup antum, penuh rahmat hidup antum, berkah hidup antum. Wah, luar biasa sebenarnya kan. Ini amalan-amalan ringan harusnya kita amalkan, karena luar biasa doa salam ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja, tidak memperpanjang mukaddimah. Apa sih kesalahan-kesalahan? Jangan anggap remeh masalahnya, karena ada kesalahan-kesalahan yang terkadang kita ini lupa bahwa salam itu adalah tahiyatul muslimin. Dan bukan hanya sekedar penghormatan, tapi dalamnya penuh dengan doa, rahmat, berkah dan keselamatan yang luar biasa. Makanya perhatikan 15 kesalahan orang yang mengucapkan salam atau yang menjawab salam ini. Yang pertama, ya, seseorang hanya mengisyaratkan dengan tangannya tanpa mengucapkan salam. Contoh umpamanya kita dalam mobil, dalam motor, ya, ada kawan kita mungkin seberang sana, kita cukup begini aja, kan itu ya. Ini
salamnya apa ini? Ini isyaratnya orang-orang kafir yang seperti ini. Ya. Harusnya apa? Sambil mengisyaratkan tangan antum mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum, harusnya begitu. Soal dia dengar atau tidak ada masalah. Yang penting kita mengucapkan salam dengan isyarat, berarti paham oh dia mengucapkan salam kepada dia. Syukur-syukur dia paham kebiasaan kita, dia jawab. Kalaupun tidak jawab tidak ada masalah, ada malaikat yang jawab. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mengucapkan salam hanya sama orang kenal aja. Kalau enggak kenal malas mengucapkan salam itu. Padahal ketika kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal ini tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ati idza kanat tahiyyatuhu 'alal ma'rifati. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat adalah ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Kepada yang tidak kenal malas ogah dia salam. La salam wala kalam. Kalau ketemu jamaah pengajiannya dari jauh, assalamualaikum katanya. Ketemu ya orang lain, padahal jelas-jelas dia pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban, nampak muslim dia. Malas lah gitu. Kenapa tak salam? Bukan jamaah saya kata. Salam itu kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal. Selama zahirnya muslim, ucapkan salam. Kecuali nampaklah di lehernya ada salib, ya tak boleh. Ya, tapi kalau nampak zahirnya muslim, maka kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, di antara kesalahannya adalah memulai salam dengan orang-orang kafir. Tidak boleh kita mengucapkan salam kepada orang kafir dengan memulai. Jadi umpamanya kita punya kawan orang non muslim, karena akrabnya gitu ya, antum masuk kantor semua orang kafir di situ, tidak ada orang Islam, antum aja Islam tuh. Assalamualaikum, nggak boleh. Nggak boleh memulai salam dengan orang kafir. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh mengucapkan salam ketika masuk ke masjid di hari Jumat ketika khatib naik mimbar. Ya. Kecuali kalau khatib belum naik mimbar, antum masuk masjid assalamualaikum, nanti jamaah jawab salam tidak apa-apa. Tapi kalau khatib sudah naik mimbar, tidak boleh mengucapkan salam, langsung masuk tahiyatul masjid duduk. Kenapa? Karena ketika khatib naik mimbar tidak boleh ada orang bicara. Makanya ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kan, idza qala li sahibihi ansit faqad laghaita. Kalau engkau bicara kepada saudaramu, diam, kau sudah dianggap Jumatnya main-main. Kalau sudah dianggap Jumatnya main-main, fala Jum'atalah, kamu tidak dapat pahala Jumat. Jadi ketika khatib naik mimbar masuk masjid tidak boleh mengucapkan salam, karena itu waktu kita diam. Jangankan mengucapkan salam, ada orang bersin di samping, kita tidak boleh jawab. Khatsih, alhamdulillah, diam. Ya. Jangan dijawab, karena itu waktu diam. Makanya ini kesalahan kita mengucapkan salam ketika khatib naik mimbar. Kemudian yang kelima, jangan mengucapkan salam kepada wanita yang masih muda, apalagi cantik. Kan itu tidak boleh. Ya, memang ada hadis, tapi hadis ini lemahkan para ulama gitu ya. Laisa lin nisa salamun wala alaihinna salam. Tidak boleh salam itu disampaikan kepada wanita, dan wanita juga tidak boleh mengucapkan salam kepada laki-laki. Sebagian ulama mengatakan hadis ini munqati, terputus, tetapi sebagian ulama mengatakan walaupun munqati, maksudnya kalaupun seandainya hadis ini sahih, maka maksudnya tidak boleh melempar salam kepada pemudi, gadis cantik, karena akan terfitnah. Ima kita yang terfitnah atau dia yang terfitnah. Mungkin disangkanya antum sedang ngerayu dia kan, ngerayu Islami katanya. Ngerayu Islami dengan salam gitu ya. Walaupun di Facebook ya, nampak statusnya cewek cantik, assalamualaikum, wah itu nih gak beres ya. Jadi tidak boleh, kecuali kalau wanita sudah tua, tidak apa-apa.
buat nenek-nenek nggak apa-apa, itu ada tertarik kan? Apa-apa sama nenek-nenek, assalamualaikum nek, nggak ada masalah. Kalau lewat orang nggak, masalahnya nenek ini bawa anak gadisnya pula. Ini maksudnya yang mana nih? Kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, ini yang kelima. Yang keenam, mengucapkan salam dengan suara pelan. Assalamualaikum. Gimana? Assalamualaikum. Orang nggak dengar. Ya. Jadi tidak boleh mengucapkan salam itu dengan pelan-pelan. Assalamualaikum. Jelas, karena salam ini syiar, harus didengar orang. Ya. Jadi dikeraskan, kencangkan kalau salam itu. Assalamualaikum. Wah gitu ya. Jangan Assalamualaikum. Yang jawabnya Waalaikumsalam kan itu. Subhanallah ya. Jadi ini yang keenam, jangan melirihkan ketika mengucapkan salam. Yang ketujuh, mengucapkan salam dengan nada marah tidak boleh. Assalamualaikum. Kan gitu ya. Ya, kalau nggak boleh kita mengucapkan salam dengan nada kesal marah, tidak boleh. Karena salam itu doa. Semarah apapun kita sama orang, jangan digunakan nada marah itu dengan salam. Ya, tetap saja salamnya lembut gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kalau kan lain tuh kan gitu ya. Tapi salamnya janganlah kemudian diikut-ikut sertakan marah kan itu, karena salam ini doa. Semarah apapun tetap gayanya harus tenang ya, karena ini doa yang baik bagi kita. Kemudian yang juga begitu juga orang yang jawab salam juga nggak boleh sebenarnya marah-marah tuh. Ya. Kemudian yang nomor 8, apalagi sampai menggantikan salam dengan lafaz yang lain. Umpamanya selamat pagi, selamat petang, selamat siang, tidak boleh. Karena ini menyerupai orang-orang Majusi. Itu ucapan orang-orang Majusi itu seperti itu. Kecuali antum ucapkan salam dulu, baru kemudian tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Karena sudah mengucapkan salam kita. Ya. Jangan salam yang nggak ada itu pula yang keluar. Nggak boleh kan itu ya. Ini juga menyerupai orang-orang Majusi. Kemudian yang nomor 9, atau ketika antum nelpon gitu kan, kadang-kadang nggak ada salamnya, halo-halonya aja yang kenceng. Halo, halo, kan itu. Ya, gunakan salam juga. Nah, kalau sudah halo, halo, assalamualaikum, atau assalamualaikum dulu, assalamualaikum, halo, assalamualaikum, halo, nah, gitu ya. Kalau bisa salam dulu. Ya. Kemudian juga yang nomor 10, ada orang yang tidak mau jawab salam. Jelas-jelas saudara kita ini sudah berbuat baik kepada kita, mendoakan keselamatan kepada kita. Harusnya kan kita berterima kasih. Sebagai bentuk terima kasihnya ya kita jawablah kan gitu. Dia sudah doakan kita, masa kita tidak doakan balik? Doakan balik. Jangan sampai tidak menjawab. Karena kalau antum tidak menjawab salam, dosa antum. Kenapa? Karena menjawab itu hukumnya wajib. Berdosa tidak menjawab salam itu. Kecuali kalau antum rame-rame. Ya, umpamanya antum 10 orang, 20 orang, ada orang lewat assalamualaikum, maka satu saja yang cukup menjawab mewakili semuanya. Tapi kalau kita sendiri kemudian ada orang mengucapkan salam, kita diam, berdosa kita kalau tak jawab. Dan harus tahu diri bahwa yang mengucapkan salam itu yang berdiri kepada yang duduk, yang berjalan kepada yang duduk, kan itu ya. Jangan yang duduk dulu assalamualaikum, tidak, yang jalan dulu assalamualaikum. Nanti yang duduk menjawab salam. Ya, kalau nampak ada orang tua dengan orang muda, ya kalau bisa anak muda dulu menghormati orang tua, kan itu. Kemudian juga yang nomor 11, berhenti mengucapkan salam gara-gara tak pernah dijawab. Karena ada itu malas. Kenapa untuk salam? Pernah dijawab, malas saya. Kan gitu. Jadi jangan sampai meninggalkan salam hanya gara-gara tidak dijawab. Ada sebuah hadis, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura musliman fawqa thalathi layalin fa innahuma nakibani anil haq ma dama ala suramihima wa awwaluhuma fainan yakunu sabaqahu bil fai'i kafaratan lahu
wa in sallama falam yaqbal wa radda alaihi salamahu raddat alaihi al malaikatu wa raddat alal akhar asyaitanu wa in mata ala suramihima lam yadkhula al jannah jami'an abada. Kata Nabi SAW, tidak halal alias haram bagi seorang muslim untuk mendiamkan muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Lihat, Islam ini melarang kita kalau bertengkar itu jangan lebih dari 3 hari. Bolehlah kita diam-diaman, tapi jangan lebih dari 3 hari. Bagaimana Islam ini indahnya, supaya jangan menjadi dendam, gitu maksudnya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan muslim yang lainnya lebih dari 3 malam. Sesungguhnya kedua-duanya jauh dari kebenaran selama mereka berdua masih saling mendiamkan. Maka yang pertama-tama insaf di antara keduanya, maka kesegeraannya berinsaf menjadi penebus dosa bagi dia. Jadi siapa yang mendahului, maka dialah yang akan dapat pahala sebagai penebus dosanya. Kemudian kata Nabi SAW, jika si A mengucapkan salam terhadap temannya si B, namun si B tidak menerima padahal si A ini mau menjawab salam, maka salamnya akan dijawab oleh malaikat. Tidak apa-apa, ya, salam kita ada yang jawab kok, walaupun dia tidak mau kita salami dia karena kesal dengan kita, diam saja, tidak masalah, ucapkan salam saja, malaikat jawab salam kita. Kemudian dan yang lain salamnya akan dijawab oleh setan. Jika mereka berdua meninggal dalam keadaan saling mendiamkan, niscaya mereka berdua tidak akan masuk surga selamanya. Nauzubillah. Jadi nggak ada masalah. Jangan gara-gara nggak dijawab berhenti salam, tetap ucapkan salam. Kemudian yang nomor 12, kadang-kadang ada orang nambah lafaz dalam salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pernah dengar antum? Tambah ta'ala di sini. Ya, tidak ada riwayatnya satu pun tentang lafaz salam. Dari semua riwayat antum bisa cek, semua anjuran-anjuran salam yang diajarkan Rasul tidak ada kalimat ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu ditambah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan ditambah, karena salam ini sifatnya tauqifiyah, terima jadi. Kata Rasul, ini lafadznya, ini pula yang kita ucapkan. Ya, ini yang nomor 12. Yang nomor 13, terkadang tidak sempurna dalam menjawab salam. Tidak sempurna dalam menjawab salam, harus sempurna. Kalau orang itu mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita juga sama mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cara menjawabnya. Dia lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam lah. Gimana? Ya, dia sudah lengkap gitu, kita pula nggak melengkapi. Lengkapi, ya. Ini kesalahan. Kemudian yang ke-14, kadang-kadang orang tidak mau mengucapkan salam gara-gara orang itu tuli. Kenapa kok tak salam? Itu tuli, Ustaz, tak dengar, ngapain juga saya, kata. Walaupun kita di telinganya assalamualaikum, namanya orang tuli. Ya, tidak perlulah kita ucapkan salam, enggak. Tetap walaupun sama orang tuli, tetap ucapkan salam. Kalau kita bisa menggunakan bahasa isyarat, sambil mengucapkan salam kita menggunakan bahasa isyarat supaya dia paham kita mengucapkan salam, maka itu lebih baik. Dan yang terakhir, tidak boleh mengucapkan salam dalam hati. Ya, kenapa kau tak jawab? Kapan antum mengucapkan salam? Tadi dalam hati kita lah. Gimana? Aku juga jawablah dalam hati juga, katanya kan. Jadi inilah 15 kesalahan tidak boleh dilakukan dalam salam. Karena salam ini sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan loh, kita di dunia ini perlu 3 kalimat ini. Pertama, kita perlu selamat. Siapa yang tidak ingin selamat coba? Kita ini ingin selamat dunia akhirat kan?
Selamat dari penyakit. Di dunia saja kita ingin selamat dari penyakit, selamat dari ocehan, omongan, fitnahan, gibahan orang, hasad, dengkinya orang. Kita pengen selamat. Karena kalau seandainya kita difitnah orang saja, sakitnya tuh di sini, sakit kali kan gitu ya. Rasanya kita tidak tenang hidupnya. Kita pengen selamat kehormatan kita, pengen selamat dari penyakit, sehat. Lihat orang sakit itu, apalagi sampai terduduk, sampai terbaring tidak bisa, stres kan itu ya. Kita minta keselamatan badan, keselamatan kehormatan, keselamatan agama, jangan sampai difitnah. Itu di dunia tuh kita perlu selamat. Antum naik motor aja kalau bisa selamat sampai tujuan. Bekerja saja selamat, sudah tidak apa-apa, tidak ada masalah dalam pekerjaan. Jadi kita ini perlu selamat, dan itu keinginan kita, pengen selamat. Yang kedua, rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin kasih sayang Allah? Semua pengen kasih sayang Allah, karena Allah kalau sudah sayang dengan kita, apapun yang kita minta pasti dikasih. Namanya orang sayang. Antum sayang sama istri, maka apapun kata istri diusahakan kan antum kasih. Itu sesama makhluk tuh kan begitu. Sayang dengan anak, apapun yang diminta anak antum kasih. Sayangnya Allah jauh lebih sayang dibandingkan orang tua kepada anak bayinya. Makanya ada hadis yang mengatakan, ketika Rasul menawan banyak tawanan dalam peperangan, menang dapat tawanan. Rupanya dari sekian tawanan itu ada ibu-ibu kehilangan bayinya. Nangis ibu itu. Setiap ada ibu bawa bayi, ditengoknya bayi, jangan-jangan bayi saya. Tapi tidak ketemu bayinya. Ketika sudah putus asa dia dengan bayinya itu, terduduklah ibu ini. Ketika sedang terduduk, tiba-tiba ada orang antar bayinya. Wah, langsung dipeluknya, diciumnya, disusuinya, dan begitu seterusnya. Rasul melihat kondisi ibu itu sayang kepada bayi itu, mengatakan kepada para sahabat apa? Sebaiknya kalian kumpulkan kayu bakar. Bakar kayu itu. Untuk apa wahai Rasul dibakar kayu? Kau suruh ibu yang baru dapat bayinya itu, lemparkan bayinya ke dalam api. Sahabat mengatakan, mustahil ya Rasulullah, dia aja setengah mati itu cari bayinya. Oh, sudah dapat mau dilempar pula ke api neraka, mustahil dia mau. Kata Nabi SAW, kalau ibu itu sesayang itu sama anak, maka Allah jauh lebih sayang kepada kalian, kata Rasulullah. Allah jauh lebih sayang kepada kalian. Makanya seorang ulama, Hasan Al-Basri, mengatakan, kalau nanti di akhirat, kata Hasan Al-Basri, aku harus dihisab dengan dua, satu ibuku, satu Allah. Aku lebih baik dihisab oleh Allah dibandingkan ibuku, kata. Padahal tidak mungkin seorang ibu akan memasukkan anaknya ke neraka kan. Kemudian dikatakan, kenapa anda memilih Allah bukan ibumu? Ya, karena Allah lebih sayang kepadaku dibandingkan ibuku, kata. Jadi rahmat itu kita butuh. Dan yang terakhir, berkah wa barakatuh. Siapa yang tidak ingin berkah? Berkah itu luzumul khair. Kebaikan yang tetap itulah berkah. Berkah ini kalau menurut orang awam tidak apa-apa sedikit, yang penting berkah dibandingkan banyak tak berkah. Kan ada istilah seperti itu. Maksudnya apa? Karena kalau kaya tidak berkah, tetap saja dia miskin. Tengok orang-orang kaya yang tidak berkah itu. Kayaknya orang miskin karena tersiksa dengan kekayaannya kan. Tak bisa tidur mikir duit, duitnya sudah segudang. Coba bayangkan, nerima telepon dari lasinya, bu, enggak pernah dia santai dengan keluarga, ting-ting, kreng, angkat, kreng. Ini disiksa dunia orang kayak gini. Kalau seandainya dia istirahat, tenang gitu kan, cukup dia hidup 7 turunan. Tapi itulah ketika tidak berkah hartanya. Harta itu menyiksa dia. Tujuan dia awalnya menguasai harta, belakangan harta pula menguasai dia. Tapi kalau orang tidak kaya, tapi cukup lah kan begitu. Beli mobil cukup duitnya, beli mobil, rumah cukup duitnya, penting cukup kan itu. Oke lah, maksudnya cukup di sini sederhana, tapi berkah. Saya kenal ada ikhwan kita itu, dia tukang ojek. Tapi saya tanya, anaknya berapa? Anak saya 5 Ustaz. Alhamdulillah, anak saya mondok semua di Jawa katanya. Penghasilanmu berapa? Ya enggak, ya kadang-kadang satu hari dapat penumpang, ya dapatlah 150, 200. Kadang kalau mujur sampai 300. Subhanallah, coba bayangkan. Ya, penghasilan pas-pasan, dia harus hidup dengan istrinya, bayar kontrakan, bisa pula dia kirim tuh kepada keluarganya. Berkah hidupnya. Ya, anak-anaknya nurut-nurut semua, padahal susah tuh.
Orang kaya anak-anaknya kurang ngajar semua, jangan kena narkoba, ya, trek-trekan, masuk kriminal macam-macam, karena tidak berkahnya. Kita ini berhajat kepada berkah. Ya, berkah itu maksudnya walaupun makanan sedikit yang kita makan itu tidak membuat kita mati sampai besok. Kalau makanan itu berkah tuh. Tapi kalau makanan tidak berkah, makan aja nggak kenyang-kenyang deh. Kan itu ya. Kayaknya perutnya itu bunyi terus kan itu. Nah, itulah tidak berkah. Ya, makanya sering saya contohkan, yang berkali-kali saya contohkan kepada antum untuk mengakhiri kajian di malam hari ini. Contohnya, ya, kalimat berkah itu sering saya contohkan kepada antum apa dengan dua binatang kan. Pertama anjing, yang kedua kambing. Ada anjing, ada kambing. Kambing ini selalu menjadi sasaran sembelihan. Idul Adha nyembelih kambing, nggak ada orang nyembelih anjing. Orang walimah nyembelih anjing, nggak mau orang datang, kambing, baru orang mau datang. Ya. Akikah berapa anjing, nggak ada, berapa kambing, ya kan? Sate Madura, sate Padang, sate-sate yang lainnya, kambing. Sate anjing itu beberapa orang aja yang mau makan kan itu. Orang kafir tidak semua suka. Ya ada yang suka, ada yang enggak kan begitu ya. Artinya secara logika kambing itu sasaran penyembelihan, anjing itu jarang disembelih. Tetapi kalau kita melihat populasi ya, populasi kambing itu selalu disembelih. Kenapa ndak habis-habis? Kalau udah ada banyak tuh di Tamiang tuh. Banyak dari mana tuh datangnya, padahal hari-hari disembelih kambing itu tak habis-habis pula. Tapi anjing ini jarang disembelih, tapi populasinya makin habis kan. Kenapa demikian? Inilah makna berkah. Dari mana kita tahu? Pertanyaannya, anjing ini kalau malam tidur apa gentayangan? Pasti dia gentayangan anjing itu. Mana ada anjing malam-malam tidur? Anjing itu kalau malam kena goyah, ke jodoh, Tanjung Uncang, itulah anjing tuh kemana-mana dia kan. Dia nggak tidur tuh anjing itu, kelayapan aja satu malam tuh anjing tuh. Ya. Tapi kalau kambing ngorok dia, nggak ada cerita kambing malam itu kelayapan, apalagi sampai ke jodoh, nggak ada. Kambing itu tidur saja. Kapan bangunnya kambing? Pagi hari. Bangun dia. Ketika berkah Allah turun, bangun pula si kambing ini, dapatlah dia berkah. Kata Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Kambing dapat berkah. Ketika turun berkah, anjing pula tidur. Makanya anjing tak diberkahi, kambing pula diberkahi. Pertanyaannya, antum mau jadi anjing apa kambing? Kambing Ustaz, janganlah antum mau jadi kambing. Maksudnya begini, ketika kambing itu populasi tak habis-habis, menunjukkan binatang itu berkah. Ketika anjing itu populasinya makin habis, maknanya dia tidak berkah. Nah, itulah saya memudahkan makna berkah dengan tidak berkah itu. Lah kita berhajat kepada berkah, dan itu ada pada ucapan salam. Ya. Ini diantara keutamaan mengucapkan salam dan 15 kesalahan orang mengucapkan salam.